Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati yaitu dosen pengampu Bapak Muhammad Yusuf MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Arab. Yang mana di sini saya bernama Irfan Ramadan Sinaga dengan NIM 2024-011-3008 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Pengertian Bahasa Arab. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke slide yang pertama. Itu pendahuluan. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semit yang memiliki akar yang dalam sejarah dan budaya dunia. Melalui penjelasan ini, kita akan mengeksplorasi definisi sejarah dan perkembangan bahasa Arab. Oke, kita masuk ke definisinya. Pengertian bahasa Arab. Apa sih bahasa Arab itu tersendiri? Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh lebih dari 400 juta penutur dalam 22 negara dan juga menjadi bahasa liturgis bagi umat Islam. Bahasa Arab memiliki berbagai dialek dan variasi yang dipengaruhi oleh geografi dan budaya lokal. Oke, lebih seperti itu ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini tentang sejarah dan perkembangan bahasa Arab itu tersendiri. Sejarah bahasa Arab dimulai sejak abad ke-5 Masehi. Bahasa ini mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan kebudayaan, perdagangan, dan penyebaran Islam. Bahasa Arab klasik muncul sebagai bentuk tertulis yang digunakan dalam Al-Quran, dan bahasa Arab modern standar berkembang dari bentuk ini untuk penggunaan sehari-hari dan pendidikan gitu. Oke, saya akan jelaskan di sini. Menurut saya pribadi seperti ini. Bahasa Arab itu dia bisa berkembang awalnya itu dari abad ke-5 Masehi. Kemudian berkembangnya itu dengan cara satu, kebudayaan. Yang kedua dengan perdagangan. Nah, dengan adanya dua hal tadi, itu semua dilakukan oleh orang Arab. Contoh dulu, Islam masuk ke Indonesia itu lewat apa sih? Lewat perdagangan. Karena orang Arab itu dia hobinya itu berdagang. Otomatis orang Arab ngomong itu dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu berkembangnya dengan cara itu tadi, budaya dan perdagangan yang dilakukan oleh orang Arab. Oke. Kemudian selanjutnya, peran bahasa Arab dalam budaya. Perannya apa aja sih? Nah, gini, saya jelaskan. Bahasa Arab memainkan peran penting dalam budaya dan identitas bangsa-bangsa yang menggunakannya. Sebagai bahasa liturgis dalam Islam. Bahasa liturgis itu apa sih? Bahasa liturgis itu bahasa kedaulatan. Bahasa ini digunakan dalam ibadah sehari-hari, puisi, dan sastra. Bahasa Arab juga menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, menghubungkan generasi muda dengan warisan budaya. Nah, itu bahasa Arab itu sangat penting dalam hal budaya, karena budayanya orang Arab itu sangat banyak. Satu, dengan cara puisi ya, dengan cara ada sastra. Sastranya apa? Yaitu kaligrafi. Oke. Sama ibadah sehari-harinya orang Islam itu menggunakan bahasa Arab. Contoh, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian doa itu menggunakan bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin ila akhir. Itu menggunakan bahasa Arab. Jadi itu pentingnya bahasa Arab memainkan peran dalam budaya. Oke, lanjut ke ciri-ciri. Apa ciri-ciri bahasa Arab itu? Oke, di sini ada struktur dan tata bahasa. Struktur bahasa Arab sangat berbeda dari bahasa-bahasa Indonesia, Eropa, maupun bahasa-bahasa negara lain. Sangat berbeda. Dengan pola morfologi yang melibatkan akar kata yang terdiri 3 konsonan.
Sistem tata bahasa mencakup jenis kelamin, gramatikal, kekatupan, dan konjungsi yang kompleks. Sinaktasi bahasa Arab juga memperhatikan urutan kata yang bebas, meskipun struktur dasar seringkali mengikuti pola subjek, kata, kerja, objek. Mungkin dari PPT ini audiens tidak akan tahu apa maksudnya. Sini jelaskan. Nah, pola bahasa Arab itu menggunakan terdiri dari 3 konsonan. Apa saja? 1 itu menggunakan, ada namanya kalau kita belajar nahwu itu ada isim, terus kemudian fiil dan huruf. Itulah yang sering biasa disebutkan isim, fiil, huruf. Kita masukkan dengan pola subjek, kata, kerja, dan objek. Subjek itu siapa? Subjek itu adalah kalimat isim. Kemudian kata kerja itu kalimat fiil. Kemudian objek itu bisa yang lain. Contoh bisa isim juga, bisa fiil juga. Nah, huruf itu adalah kalimat yang mengikuti antara fiil dan isim. Dia tidak akan sempurna jika tidak ada kalimat lain yang mengikutnya. Itulah bahasa Arab dalam pola struktur. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari kalimat isim, yaitu mubtada dan khobar. Nah, kalau jumlah fi'liyah itu terdiri dari 2 juga, yaitu yang pertama fi'il dan fa'il. Itu namanya jumlah ismiyah. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, itu. Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il kalimat fi'il, fa'il kalimat isim, maf'ul juga kalimat isim. Kalimat huruf hanya menyela-nyelai di antara keduanya. Seperti itu. Kemudian, kosakata unik. Bahasa Arab kaya akan kosakata yang luas dan mendalam, mencerminkan nuansa makna yang berbeda dalam komunikasi. Banyak kata-kata dalam bahasa Arab memiliki makna yang berkaitan dengan budaya, sejarah, dan pengalaman lokal. Kosakata ini juga telah berkontribusi terhadap pembentukan istilah baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak kosakata unik bahasa Arab itu. Makanya tadi dia dikatakan luas dan mendalam. Tergantung biasanya ini kosakata unik itu tercipta dari berbagai daerah masing-masing. Contoh di sini ya, saya tempat tinggal saya di Jambi. Ya, kalau di Arab ngomong kamu itu antum, ente gitu ya. Nah, kalau di Jambi itu kau kalau di Jambi. Kalau di Jawa itu namanya sampean. Oke, bisa dipahami. Nah, kalau di mana itulah kamu, kau, sampean, ente, antum. Nah, 5 itu kita bisa anggaplah semuanya berbahasa Arab. Cuman kalau di tempat yang berbeda, daerah yang berbeda, maka kosakatanya akan berubah. Maka jadi kosakata yang unik. Nah, seperti itu. Ini mohon maaf Pak, kalau ini penjelasan ini salah Pak. Oke, kita lanjut selanjutnya ya. Dialek dan variasi. Apa aja? Dialek bahasa Arab sangat bervariasi dan dapat berbeda secara signifikan antara wilayah. Tuh kan? Setiap wilayah itu pasti berbeda bahasa Arabnya. Yang di Mekah seperti ini, Madinah seperti ini, di Iran seperti ini, di Irak seperti ini, di Palestina seperti ini. Pasti bakal ada yang berbeda. Tidak semuanya sama. Oke? Nah, kita lanjut. Setiap negara Arab memiliki dialeknya sendiri yang dapat mencerminkan identitas budaya lokal. Variasi ini memengaruhi cara orang berbicara, tetapi semua dialek ini tetap memiliki dasar bahasa Arab standar yang memungkinkan komunikasi lintas negara. Tapi tetap yang namanya tadi kan di setiap negara itu pasti ada variasi-variasi tersendiri bahasa Arabnya. Nah, namun jikalau ada sebuah pertemuan yang khusus dilakukan oleh orang-orang besar negara bagian Arab, maka otomatis mereka akan komunikasi dengan bahasa Arab yang standar, tidak menggunakan variasi atau bahasa Arab daerahnya seperti itu. Oke, lanjut. Kesimpulan, bahasa Arab adalah sebuah bahasa yang kaya akan sejarah dan budaya.
dengan struktur unik, kosakata yang luas, serta berbagai dialek. Bahasa ini tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas bagi banyak komunitas. Memahami bahasa Arab dapat membuka akses ke budaya dan tradisi yang kaya serta mendalam. Karena apa? Di dunia ini, bahasa yang sering digunakan, bahasa yang mendunia itu adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab salah satunya. Itu sangat-sangat populer. Oke? Sangat-sangat populer. Karena bahasanya itu, Masya Allah. Bahasanya itu sangat mantap, sangat bagus. Oke? Lanjut nih. Ada lagi nggak? Ternyata sudah, thank you, geng. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benarnya dari Allah dan Rasul-Nya, yang salahnya mutlak dari kepribadian saya sendiri. Maaf Pak, kalau ada salah penjelasan Pak, mohon diluruskan Pak. Oke, saya akhiri. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.